Halo adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas tentang gaya dan gerak. Ada yang sudah tahu apa itu gaya? Agar kalian lebih paham, yuk kita simak penjelasannya. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Lilia Kamelia Dewi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi gaya dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita tidak bisa lepas dari gaya. Misalnya, saat kita membuka pintu ataupun menutup pintu, mengerem sepeda atau sepeda motor, pasti kita melakukan gaya. Gaya adalah suatu benda yang ditarik atau didorong. Gaya tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Gaya itu bisa memindahkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak ataupun yang sebaliknya. Gaya ada beberapa macam jenisnya, yaitu gaya tarikan, gaya dorongan, dan juga gaya otot. Terus, apa hubungannya gaya dan gerak? Jadi, benda itu bisa bergerak karena dikenai gaya. Macam-macam gaya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya bekas, dan yang terakhir ada gaya listrik. Berikut ini penjelasan tentang macam-macam gaya. Yang pertama, yaitu ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang menggunakan tenaga otot, gaya dorongan, ataupun tarikan. Selanjutnya, yaitu ada contoh gaya otot, seperti gambar seseorang yang sedang mendorong atau menarik meja. Yang kedua, yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi dari dua benda yang bergesekan antara dua permukaan datar. Yaitu contoh gaya gesek adalah seorang anak yang sedang mengayun sepedanya dan tiba-tiba dia mengerem sepedanya. Ketiga, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik benda menuju pusat benda. Sedangkan gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik yang disebabkan oleh tarik bumi yang arahnya menuju bumi. Adapun contoh dari gaya gravitasi bumi, yaitu seseorang yang sedang berada di bawah pohon apel, tiba-tiba ia kejatuhan apel. Apel tersebut karena adanya gaya tarik bumi. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas. Penggunaan gaya pegas yaitu pada skok sepeda motor seperti pada gambar. Contoh gaya pegas yaitu pada gambar tersebut ada seseorang yang sedang melakukan kegiatan memanah. Yang kelima, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan atau tarikan dari magnet. Berikut contoh dari gaya magnet, yaitu sediakan paku dan juga magnet. Caranya, dekatkan magnet dengan paku sehingga paku akan ditarik oleh magnet dan akan menghasilkan gaya magnet. Dan selanjutnya yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya karena adanya aliran muatan listrik. Adapun contoh dari gaya listrik yaitu kipas angin yang dialiri oleh arus listrik, maka akan menghasilkan gerak. Yang kedua yaitu penggaris yang digosok-gosokkan pada kain, maka dapat menarik potongan-potongan kertas kecil seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis gaya yang ditimbulkan. Ada 3. Yang pertama adalah dapat mengubah arah benda. Yang kedua, gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mempercepat dan memperlambat gerak benda. Pertama, gaya dapat mengubah arah benda. Contoh saat kita menendang bola dari lawan. Karena saat kita menendang bola, kita akan memberikan gaya kepada bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang kedua yaitu gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya saat kita menekan plastisin. Simak video berikut ini, siapkan plastisin,
yang awalnya berbentuk bulat, lalu kita tekan-tekan, perlahan menekan plastisin, juga akan merubah bentuk plastisin, sehingga gaya juga dapat merubah bentuk benda. Contoh lain yaitu pembuatan gerabah dari tanah liat. Tanah liat yang bersifat lunak dapat diubah menjadi berbagai macam benda, misalnya seperti guci dan lain sebagainya. Contoh lain dari gaya dapat merubah bentuk benda yaitu bisa dengan menggunakan telur, yaitu dengan cara kita menekan telur. Jika sudah pecah, telur tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya ada gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerak benda. Contoh saat kita sedang bermain trampolin. Ketika kita bermain trampolin, kaki kita menekan kuat, maka kita akan melambung tinggi dan menghasilkan gaya pegas. Adapun contoh lain yaitu anak yang sedang mengerem sepedanya, maka laju sepeda akan semakin lambat. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gerak. Gerak adalah posisi suatu benda terhadap tempat awal. Adapun jenis-jenis gerak benda mati yaitu yang pertama gerak menggelinding, yang kedua gerak berputar, yang ketiga gerak jatuh, dan yang terakhir adalah gerak mengalir. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda, apa saja ya? Silahkan dicermati, yaitu yang pertama, besar kecilnya gaya terhadap benda tersebut. Artinya semakin besar gaya yang dipengaruhi benda, maka semakin cepat gerakan benda tersebut. Atau semakin besar gaya mengenai benda, maka benda akan semakin jauh berpindah tempat. Yang kedua, kekasaran permukaan lintasan. Maksudnya, setiap benda yang bergerak dipengaruhi oleh kekasaran permukaan lintasan. Contohnya adalah kelereng yang menggelinding di lantai keramik akan lebih cepat dibandingkan di permukaan yang kasar. Selanjutnya, yang ketiga ada bentuk dari benda. Maksudnya, pergerakan suatu benda juga dipengaruhi oleh bentuk benda. Contohnya yaitu kelereng dan tabung silinder, jika kita bandingkan akan mengalami perbedaan kecepatan gerak bendanya. Selanjutnya yang keempat ada massa benda. Massa benda adalah benda yang bergerak akan dipengaruhi oleh massa atau beratnya suatu benda. Contohnya yaitu mobil yang membawa muatan terlalu berat, maka kemungkinan lajunya mobil akan sangat lambat. Perbedaan gaya dan gerak. Yang pertama, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat. Perubahan percepatan suatu benda itu karena adanya gaya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Sedangkan gerak tidak dapat mempengaruhi bentuk benda. Lalu yang ketiga, gaya dapat membuat benda bergerak. Sedangkan benda bergerak belum tentu memiliki gaya. Lalu yang keempat adalah gaya merupakan sesuatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera berupa akibat yang ditimbulkan. Sedangkan gerak merupakan realisasi dari gaya itu sendiri. Yang kelima adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak, sedangkan gerak itu tidak dapat mempengaruhi gerak benda. Dan yang keenam, gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak, sedangkan gerak harus dipengaruhi oleh gaya. Adik-adik, pasti kalian sudah paham kan? Tadi sudah dijelaskan tentang materi gaya dan gerak. Sekarang, ayo berlatih. 1. Gambar tersebut termasuk gaya apa? 2. Apa gaya yang dihasilkan dari gambar tersebut? 3.
apa yang sedang dilakukan seseorang pada gambar di bawah. Lalu, gaya apa yang dihasilkan? 4. Apabila anak tersebut mengerem sepedanya, maka gaya apa yang terjadi? Baik adik-adik, di sini saya sudah menyiapkan kunci jawaban. Silakan kalian cocokkan jawaban kalian. Jika jawaban kalian sudah benar, berarti kalian sudah benar-benar memahami materi gaya dan gerak. Jawaban nomor 1, gaya otot dan gaya dorong. Nomor 2, gaya tarikan. Nomor 3, memanah dan gaya pegas. Nomor 4, gaya gesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya.